Perkenalkan, kami dari kelompok S10 yang beranggotakan Ansela Tirtia Melena, Agatha Sylvia, dan Ardio Pasifika. Kami akan menyampaikan output dari unit 1, yaitu Identification of Need and Problem Definition. Metode brainstorming ini dilakukan untuk membangkitkan gagasan kreatif pada masing-masing praktikan. Tujuan primary yang dipilih oleh praktikan yaitu kemudahan penggunaan dan tampilan yang baik. Baik, untuk yang berikutnya pada bagian stabilization function atau penetapan fungsi. Untuk yang pertama black box di sini berupa input dan juga output. Oke, untuk berikutnya adalah transparent box. Jadi transparent box ini menjelaskan, kurang lebih bisa dikatakan untuk menjelaskan apa yang sebelumnya yaitu black box. Transparent box ini menjelaskan lebih detail daripada black box. Sini lebih menjelaskan operasional pemakaian seperti yang tadi di black box, operasionalisasi pemakaian face shield yang dimaksud di sini dijelaskan di transparent box. Lalu mungkin yang terakhir yaitu adalah penetapan fungsi. Di sini penetapan fungsi tersebut ada pertama kami menentukan ya, paling umumnya itu adalah proteksi. Untuk berikutnya saya akan menjelaskan pada bagian setting requirements, di mana di sini pada tahapan ini praktikan diharapkan mampu memberikan output berupa spesifikasi performansi. Jadi, pada bagian HOG ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada quality karakteristik. Lalu di bagian bawah sini terdapat demand quality. Untuk bagian yang berwarna ungu ini menggambarkan hubungan antara quality karakteristik dengan demand quality. Apabila digambarkan dengan lingkaran dengan strip di tengah, itu berarti tandanya memiliki hubungan yang erat. Digambarkan dengan lingkaran kosong, itu menandakan memiliki hubungan tetapi tidak terlalu kuat. Gambaran hubungan segitiga yaitu artinya sangat lemah atau hampir tidak ada hubungannya. Di sini target atau limit value ini merupakan nilai-nilai yang ditentukan dari quality karakteristik yang telah ditentukan di atas. Saya akan menjelaskan mengenai generating alternatif. Jadi langkah kami selanjutnya adalah menentukan pilihan-pilihan alternatif yang akan kami buat untuk menghasilkan face shield dari kami. Kita menjabarkan sebanyak 81 alternatif. Terdapat pilihan bahan untuk face shield yang akan kami buat. Bahan-bahan tersebut, material tersebut dalam perancangan ini praktikan memilih bahan shield yaitu dari mika. Untuk bahan pelindung kepala yang berupa topi, praktikan memilih bahan kain yaitu kain ripstop. Untuk bahan masker, bahan yang dipilih adalah kain katun. Sekian hasil output dari unit 1 dari kelompok 10. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Kami akan menjelaskan mengenai output kerja lab unit 2, yaitu metodologi perancangan langkah 3. Penentuan ini menggunakan metode pairwise comparison atau metode 0-1. Metode ini yaitu dengan cara membandingkan kriteria-kriteria yang dipilih secara berpasangan. Kemudian untuk kriteria-kriteria yang dirasa penting akan diberi poin 1, sedangkan kriteria yang kurang penting akan diberi nilai 0. Berikutnya itu adalah output yang kedua, gambar draft atau dari sketch konsep desain alternatif yang terpilih. Untuk alternatif yang praktikan tetapkan pertama dan untuk alternatif yang kedua. Untuk yang alternatif ketiga yang praktikan pilih, untuk alternatif yang keempat, dan untuk alternatif yang terakhir itu untuk tahap berikutnya itu adalah output yang berikutnya adalah skala penilaian 4 titik. Di sini praktikan ambil kriteria atau tujuannya itu dari HOQ yang ada pada unit 1 ya, di mana di sini berdasarkan kriteria yang praktikan atau produsen inginkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai matriks evaluasi alternatif. Pada tahap yang ini kami praktikan membuat tabel matriks evaluasi alternatif seperti yang tertera ini.
Kemudian kami juga memilih 5 alternatif yang sudah kami sediakan dan membuat gambaran modelnya. Kemudian kami memberikan gambaran model itu serta matriks evaluasi alternatif ini kepada kelompok S1 untuk dapat mengisi penilaian alternatif dari kelima alternatif tersebut. Terdapat penilaian magnitud, skor, dan nilai. Magnitud ini merupakan hasil penilaian dari kelompok S1. Kemudian skor sendiri ini adalah hasil dari penilaian skala penilaian 4 titik. Kemudian terdapat juga bobot. Bobot ini didapat dari hasil pembobotan kriteria. Kemudian pada kolom nilai merupakan hasil perkalian antara skor dan bobot. Untuk bagian evaluasi desain semua konsep desain alternatif melalui pengisian tabel dari kelompok S1 diperoleh skor utility tertinggi yaitu alternatif 5. Demikian output kerja lab unit 2 metodologi perancangan langkah 3 dari kelompok kami, dari kelompok S10. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami akan menjelaskan mengenai output unit 3 metodologi perancangan langkah 4. Yang pertama adalah analisis desain. Pada analisis desain ini, praktikan menganalisis rancangan face shield dengan berdasarkan ilmu dasar sains yang meliputi kerapatan material, ergonomi, dan juga ketebalan material. Pada tahap eksperimen ini, praktikan menentukan tujuan dari eksperimen yang dilakukan serta prosedur yang akan dilakukan dalam eksperimen. Untuk bagian yang pertama adalah alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan eksperimen. Alat yang digunakan dalam eksperimen ini antara lain yang pertama adalah gunting, kemudian penggaris, ada solder, selanjutnya yaitu jarum, selanjutnya ada lem tembak, kemudian selanjutnya ada bahan-bahan yang digunakan. Bahan yang pertama yaitu mika sebagai bahan pembuat shield. Selanjutnya ada bahan kain katun yang digunakan sebagai bahan utama masker. Kemudian ada benang. Selanjutnya ada kancing jepret. Kemudian ada topi. Kemudian ada tali karet dan lem uhu yang digunakan untuk menempelkan kain pada tepi mika. Selanjutnya ada langkah pembuatan produk. Langkah pembuatan produk di sini terbagi menjadi 2, yaitu shield dan masker. Yang pertama shield. Pembuatan shield yang pertama yaitu menyiapkan peralatan dan bahan yang sudah dibeli, seperti pada gambar. Kemudian yaitu yang kedua, menginspeksi bahan sesuai dengan sketsa dan bentuk serta dimensi yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, memotong bahan sesuai sketsa. Lanjut. Yang keempat, yaitu melubangi mika dengan bantuan solder. Yang kelima, yaitu memasang kancing jepret pada lubang yang sudah dibuat. Kemudian untuk masker, yang pertama kita menyiapkan alat dan bahan. Selanjutnya, kita menginspeksi bahan sesuai sketsa dan dimensi yang telah ditentukan. Yang ketiga, memotong bahan sesuai dengan sketsa yang telah ditentukan. Yang keempat yaitu menjahit masker. Menjahit kain yang sudah dipotong tadi sesuai pola, kemudian dijahit menjadi bentuk masker. Yang kelima, menggabungkan kain dengan mika menggunakan lem. Terima kasih. Untuk berikutnya dari hasil eksperimen yang telah kita lakukan, yang telah praktikan lakukan, rata-rata memerlukan waktu kurang lebih ya sekitar 2-3 jam. Kemudian ini hasil eksperimen yang benar-benar pertama kali. Untuk kemudian hasil kesimpulan dari eksperimen setelah praktikan mengevaluasi untuk secara keseluruhan, selain dari tadi mungkin ukuran shield dan ukuran topi dinyata sudah cukup dan sesuai dengan tujuan awal, di mana pada bagian-bagian face shield yang dibuat itu sudah bisa dibongkar pasang sesuai dengan yang diharapkan.
Untuk bagian model, setelah dilaksanakan eksperimen, kemudian akhirnya praktikan menyimpulkan bahwa perlu ada, tadi sudah dibilang dari kesimpulan, adanya perubahan ukuran atau dimensi dari shield dari 9 kali 20, kemudian ternyata itu setelah diukur-ukur dihasilkan 8,6 kali 17,6. Nah, tahap berikutnya yaitu adalah untuk gambar ya, untuk ini hasil dari SolidWorks. Oke, untuk berikutnya ini hasil output drafting. Pada bagian BOM ini, yang pertama itu terdapat ini face shield mask, itu merupakan produk yang kita buat. Kemudian menuju pada level yang pertama, terdapat bagian shield dan masker. Pada bagian shield ini terbagi lagi menjadi dua bagian yang berada pada level 2, yaitu pada shield dan pinggiran shield. Kemudian pada level 3 ini terdapat mika, kemudian terdapat kain katun, kemudian terdapat juga kain katun. Selanjutnya terdapat juga benang pada level 3 ini. Kemudian terdapat part tambahan yang dibeli, yaitu tali masker, velcro, topi, jepret dalam 1, kancing jepret dalam 2, dan kancing jepret luar. Ya, untuk yang pada spesifikasi komponen dan material ini, komponen atau nama part di sini disesuaikan dengan yang ada pada BOM atau Bill of Materials serta pada SolidWorks yang telah dibuat. Demikian penjelasan mengenai output dari unit 3. Sekian, terima kasih. Untuk yang pertama yaitu terkait dengan value engineering, kode komponen yaitu disesuaikan dengan bill of material yang ada pada unit 3. Lalu komponennya disesuaikan dengan penamaan komponen pada gambar teknik SolidWorks. Yang pertama ada shield, biaya original yaitu ketika praktikan melakukan eksperimen yang pertama, sedangkan redesign adalah biaya yang diperlukan setelah praktikan mempertimbangkan adanya perubahan dari desain produk. Pada biaya original totalnya yaitu 33.575, sedangkan hasil redesign dari praktikan menghasilkan biaya yaitu 23.509. Untuk berikutnya yaitu adalah perbaikan rancangan. Untuk output selanjutnya yaitu terdapat penyediaan daftar. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan material untuk produk rancangan ini. Pada tabel tersebut, pada tabel ini terlihat bahwa total pembelanjaan material keseluruhannya yaitu sejumlah Rp80.700, sedangkan menurut bagian yang digunakan untuk pembuatan satu produk face shield yang dibuat oleh praktikan membutuhkan dana sebesar Rp24.723. Selanjutnya terdapat deskripsi perlengkapan. Pada deskripsi perlengkapan dalam merancang produk face shield ini, praktikan membutuhkan beberapa alat atau perkakas. Untuk poin yang terakhir, yaitu gambar detail dari akhir produk rancangan. Pada gambar 4.1 ini merupakan produk nyatanya yang telah praktikan buat. Lalu ini untuk gambar dari isometric view-nya dari hasil pembuatan di SolidWorks. Nah, sekian dari kami kelompok E10. Terima kasih atas perhatiannya.